Nah, gedein aja nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Udah itu kan langsung aja langsung. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas berkat rahmat karunia serta hidayahnya kita dapat berkumpul pada pagi hari yang cerah ini. Ada mata kuliah kepemimpinan dalam pendidikan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada kita. Salawat serta salam mari kita sanjung agungkan pada junjungan kita, yakni Habib Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Bapak Abdillah Rosidi selaku dosen mata kuliah kepemimpinan dalam pendidikan, dan teman-teman sekalian, dan semoga bahagia. Di sini saya Inayatul Heriah dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan makalah yang berjudul Karakteristik Kepemimpinan. Sebelum kita mengetahui apa saja karakteristik dari kepemimpinan, kita harus mengetahui dulu pengertian dari karakteristik kepemimpinan itu. Karakteristik menurut Syaragi tahun 2013 merupakan ciri atau karakter yang secara alamiah melekat pada diri seseorang yang meliputi umur, jenis kelamin, ras atau suku, pengetahuan, agama atau kepercayaan, dan sebagainya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang kita sebut KBBI, karakter mempunyai arti yaitu sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain, tabiat atau watak. Sedangkan kepemimpinan atau leadership merupakan ilmu terapan dari ilmu-ilmu sosial, sebab prinsip-prinsip dan rumusannya diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan manusia. Selanjutnya menurut para ahli yaitu Terry tahun 1986, beliau mengemukakan tentang kepemimpinan, yaitu hubungan antara seseorang pemimpin dalam mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi karakteristik kepemimpinan adalah sifat, sikap, dan pola pikir atau ciri-ciri yang dimiliki oleh seorang pemimpin menjalankan kewajiban serta tugas kepemimpinannya dalam mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok, serta mengarahkan tingkah laku bawahan atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan organisasi atau kelompok tersebut. Karakteristik kepemimpinan ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kemajuan dalam suatu organisasi atau kelompok tersebut. Maka dari itu, seorang pemimpin harus mempunyai karakteristik yang baik. Karakteristik apa saja sih yang harus dimiliki pemimpin? Salah satunya yang pertama, cerdas. Karena dengan pemimpin yang cerdas pasti akan membawa suatu organisasi atau kelompok tersebut lebih maju atau tidak berkembang, sehingga tujuan yang dicapai bisa tercapai sesuai rencana yang sudah dirumuskan. Kecerdasan ini didapat dari hasil belajar, sehingga kaya akan ilmu pengetahuan. Jika
Jika seseorang akan cerdas, maka sangat diperlukan semangat dengan tekun dan rajin. Dalam hal ini, pemimpin akan bisa dengan cepat dan tepat dalam memutuskan suatu permasalahan ataupun tindakan yang akan dia lakukan dalam organisasi. Selanjutnya, karakter yang kedua yaitu bertanggung jawab. Seorang pemimpin yang ideal harus bertanggung jawab dalam artian bahwa bertanggung jawab terhadap dirinya dan juga terhadap anggota suatu organisasi. Dan bertanggung jawab di sini harus dibarengi dengan iman dan takwa. Yang selanjutnya yaitu jujur. Pemimpin itu harus jujur sehingga akan mampu untuk terbuka pada anggotanya segala kebijakan yang diambil. Seorang pemimpin yang mempunyai sifat jujur pasti akan membuat seluruh anggota percaya terhadap segala perkataan dan tindakannya. Dan akan cepat pula diikuti dan dilaksanakan oleh seluruh anggota organisasinya. Yang selanjutnya dapat dipercaya. Seorang pemimpin harus dapat dipercaya sehingga mampu untuk saling percaya dan tidak ada kecurigaan. Kepercayaan inilah yang memacu setiap anggota untuk lebih maju. Yang selanjutnya inisiatif. Seorang pemimpin yang ideal harus inisiatif sehingga akan mampu untuk memutuskan segala hal yang benar. Selain itu, untuk memiliki kemampuan untuk menemukan solusi yang baik di kemajuan organisasinya. Yang selanjutnya, yang keenam, konsisten dan tegas. Konsisten di sini bahwa seorang pemimpin akan mampu menjalankan setiap aturan dan kebijakan. Sedangkan tegas, seorang pemimpin tidak membebaskan anggotanya, namun juga tidak mengekangnya. Yang ketujuh, adil. Seseorang pemimpin yang adil akan mampu untuk memperlakukan anggotanya dengan perlakuan yang sama sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing. Begitu juga pemimpin tidak memihak salah satu anggota, melainkan semua anggota. Apalagi saat memutuskan suatu perkara atau suatu hal, harus adil kepada yang lainnya. Yang kedelapan, tugas. Seorang pemimpin yang ideal harus tugas, sehingga akan mampu untuk menjelaskan pemikirannya secara langsung dan tidak bertele-tele. Berbicara mengenai sifat seorang pemimpin dalam Islam juga sudah dicontoh. Di dalam Islam telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW mengenai sifat dan sikap seorang pemimpin. Rasulullah memiliki sifat utama sebagai dasar dalam memimpin, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Yang pertama, sidik, yaitu jujur. Kejujuran merupakan suatu syarat yang terpenting yang harus dimiliki pemimpin. Seorang pemimpin yang jujur dapat diterima dengan baik di hati masyarakat serta kepercayaan masyarakat. Mereka akan menghormati pemimpin. Seorang pemimpin apabila memimpin tersebut memiliki sifat yang jujur. Yang kedua, amanah, yang artinya dapat dipercaya. Pada konteks kepemimpinan, pemimpin yang amanah akan mendapatkan rasa percaya dari masyarakat untuk mengelola segala urusan kepada pemimpin agar dapat dikelola dengan baik demi kepentingan bersama. Yang ketiga, tabligh, yang berarti menyampaikan atau bisa dikatakan mengkomunikasikan. Jika seorang pemimpin dapat membuka diri pada masyarakat serta memiliki kemampuan berkomunikasi, seorang pemimpin ini akan mendapatkan nilai lebih di hati masyarakat. Karena dengan komunikasi
berkomunikasi, segala aspirasi masyarakat akan tersampaikan dengan baik. Dan yang terakhir adalah cerdas. Menjadi pemimpin harus cerdas, karena kecerdasan seorang pemimpin akan membantu menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat dan pencarian solusi, serta dapat membangun dan mengarahkan jalan suatu organisasi atau lembaga yang dipimpinnya. Dan yang selanjutnya, kriteria seorang pemimpin yang berguna bagi bawahan. Yang pertama, keinginan untuk bertanggung jawab. Seorang pemimpin menerima kewajiban untuk mencapai suatu tujuan. Berarti ia bersedia untuk bertanggung jawab kepada pimpinannya atas apa-apa yang dilakukan bawahannya. Pemimpin harus mengatasi bawahannya, mengatasi tekanan kelompok informal, bahkan serikat buruh. Hampir semua pemimpin merasa pekerjaannya lebih banyak menghabiskan energi daripada jabatan, bukan pimpinan. Yang kedua, kemampuan untuk bisa perseptif. Perseptif di sini yang artinya cepat mengerti atau memahami. Perseptif menunjukkan kemampuan untuk mengamati atau menemukan kenyataan dari suatu lingkungan. Setiap pimpinan haruslah mengetahui tujuan organisasi sehingga mereka bisa bekerja untuk membantu mencapai tujuan tersebut. Pemimpin memerlukan kemampuan untuk memahami bawahan sehingga dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka, serta juga berbagai ambisi yang ada. Di samping itu, pemimpin harus juga mempunyai persepsi introspeksi, yaitu menilai diri sendiri, sehingga ia bisa mengetahui kekuatan, kelemahan, dan tujuan yang layak baginya. Yang ketiga, kemampuan untuk bersikap objektif. Objektivitas adalah kemampuan untuk melihat suatu peristiwa atau merupakan perluasan dari kemampuan perseptif. Objektivitas membantu pemimpin untuk meminimumkan faktor-faktor emosional dan pribadi yang mungkin mengaburkan realitas. Yang keempat, kemampuan untuk menentukan prioritas. Seorang pemimpin adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk memiliki dan menentukan mana yang penting dan mana yang tidak. Kemampuan ini sangat diperlukan karena pada kenyataannya sering masalah-masalah yang harus dipecahkan bukan datang dari satu persatu. Seringkali masalah datang bersamaan dan berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Yang kelima, kemampuan untuk berkomunikasi. Kemampuan untuk memberikan dan menerima informasi merupakan keharusan bagi seorang pemimpin. Pemimpin adalah orang yang bekerja dan menggunakan bantuan orang lain. Karena itu, pemberian perintah, penyampaian informasi kepada orang lain harus dikuasai. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemimpin. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Goldsmith sebagaimana yang dikutip oleh Anur Rahman tahun 2009 menunjukkan bahwa pemimpin yang mampu menunjukkan suasana dialogis, kesetaraan, dan tidak arogan serta berupaya mendorong sikap positif akan dapat mendorong terjadinya keefektifan proses pembelajaran. Dan dalam menjalankan aktivitasnya, pemimpin dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Faktor tersebut sebagaimana yang dikutip oleh Nanang Fatah tahun 2001. Yang pertama, kepribadian atau personality, pengalaman masa lalu dan harapan pemimpin. Hal ini mencakup nilai-nilai, latar belakang, dan pengalamannya akan mempengaruhi pilihan akan budaya kepemimpinan. Yang kedua, harapan dan perilaku atasan. Yang ketiga, karakteristik, harapan, dan perilaku bawahan mempengaruhi terhadap apa gaya kepemimpinan. Yang keempat,
keempat, kebutuhan tugas. Setiap tugas bawahan juga akan mempengaruhi gaya kepemimpinan. Yang kelima, iklim dan kebijakan organisasi mempengaruhi harapan dan perilaku bawahan. Yang keenam, harapan dan perilaku rekan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka jelaslah bahwa kesuksesan pemimpin dalam aktivitasnya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat menunjang untuk hasilnya suatu kepemimpinan dalam suatu hubungan atau interaksi yang baik antara atasan dengan bawahan. Di samping dipengaruhi oleh latar belakang yang dimiliki pemimpin, seperti motivasi untuk berprestasi, kedewasaan, dan kekuasaan dalam hubungan sosial dengan sikap-sikap hubungan manusiawi. Itulah presentasi dari karakteristik kepemimpinan. Sebelumnya, mari kita buka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan angkat tangan dan sebutkan nama serta kelompok dari kelompok berapa. Yuk silakan. Kalau ada pertanyaan. Ya.